Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul tips ketika hasil tes PCR Anda positif terpapar virus COVID-19. Pada kesempatan kali ini, saya tidak membahas tentang problematika hutang kartu kredit. Akan tetapi saya akan berbagi wacana, berbagi edukasi kepada Anda sekalian, seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia. Seperti janji saya di video minggu lalu ketika saya memperingati 1 tahun sudah channel YouTube Oma Solusi Indonesia tayang, yang saya upload di tanggal 17 Maret 2022. Di sana saya sudah katakan bahwa saya menjanjikan saya akan senantiasa menemani, saya akan senantiasa sharing, memberikan wacana, memberikan edukasi, tidak melulu ketika kita sedang gagal bayar hutang kartu kredit, tapi juga membahas ketika ada sebuah problematika yang secara tidak kita duga hadir di kehidupan kita. Dan salah satunya adalah sejak tahun 2020 Maret, kita seluruh dunia sedang mengalami adanya pandemi virus COVID-19. Nah, di sini saya beberapa waktu yang lalu itu sudah berencana dan sudah saya katakan di beberapa video yang lalu bahwa saya ini sedang dalam proses akan melakukan sebuah operasi karena adanya sebuah problem di jasmani. Saya harus melakukan tindakan operasi, dan itu sebenarnya sudah saya jadwalkan untuk beberapa waktu yang lalu. Dan salah satunya prasyarat untuk mau mondok sebelum operasi harus diobservasi, entah itu tentang jantung, entah itu tentang laboratorium darah. Ketika saya sudah mantap, ketika saya sudah prepare untuk keesok hariannya adalah untuk mulai mondok, observasi, dan setelah observasi everything is okay, saya akan segera diambil langkah tindakan operasi. Dan prasyaratnya adalah saya harus melakukan tes PCR di sebuah rumah sakit swasta di Solo yang cukup terkenal dan sudah lama. Dan yang terjadi, saya tidak menyangka, saya tidak menduga ketika semuanya sudah saya tata, saya sudah koordinasi dengan suster perawatnya, saya sudah memilih tipe kamar, saya sudah menentukan jam datang saya harus jam berapa, saya sudah menentukan atau diberikan jadwal untuk puasa. Semuanya sudah saya siapkan matang karena memang saya tidak mengalami gangguan tentang itu batuk, tentang itu pilek, tentang itu tenggorokan sakit. Dan ketika saya tes PCR tidak dinyana-nyana itu ternyata
hasilnya adalah positif. Jadi tes PCR saya yang saya tidak menduga sama sekali itu positif, dan di hasil tes PCR tersebut ada value CT-nya 26, sehingga ini dianggap angka penularannya cukup ganas. Nah, otomatis ketika saya tes PCR bukan karena saya punya gejala COVID, tapi karena saya mau operasi, rencana operasi itu jadi berantakan semua. Saya harus menunda. Nah, di sini saya bagikan wacana, saya bagikan edukasi, khususnya bagi Anda semua, amit-amit bagi Anda yang mungkin suatu saat tes PCR, atau mungkin bagi sanak saudara, kerabat yang entah sebuah hal tertentu tes PCR dan ternyata hasilnya positif, itu Anda semua saya berikan wawasan, saya berbagi sehingga ketika itu terjadi Anda tidak perlu lagi kalang kabut. Dan saya tes PCR itu jam 10.19 dan hasilnya selesai di jam 5 sore 17.16. Dan setelah saya mengetahui hasilnya positif terpapar virus COVID-19, saya langsung dihubungi oleh rumah sakit swasta tersebut dan dikatakan bahwa untuk sementara waktu, tepatnya besok paginya itu yang harusnya saya harus sudah ada di rumah sakit tersebut jam 6 pagi, itu semuanya dipending. Dan saya karena tidak mengalami sebuah gangguan yang saya rasakan, saya sudah. Ya, ini artinya belum kehendak yang kuasa untuk saya menjalani operasi. Dan malamnya saya tidur ya biasa-biasa saja, merenungkan kok bisa-bisanya ya. Padahal saya sudah vaksin yang ketiga. Saya juga jarang sekali pergi kalau tidak benar-benar penting, jaga jarak, prokes, pakai masker. Kok bisa-bisanya terpapar virus COVID-19. Dan esok harinya setelah saya istirahat malam, saya dapat WA. Saya dapat WA dari kementerian. Sebentar ya, saya baca ya. Saya dapat WA dari Kemenkes RI. Saya bacakan ya, tapi nanti saya juga akan tempel. Halo, Hani Tejo Wahyono, NIK Anda XXXXXXX banyak sekali, terdata dalam sistem Kemenkes RI sebagai pasien positif COVID-19 dan bisa mendapatkan konsultasi telemedicine dan paket obat gratis. Silakan menghubungi layanan telemedicine berikut dan masukkan kode voucher Insoman untuk konsultasi keadaan
kesehatan kamu saat ini. Kemudian ada tautan link. Halo dok, tautan linknya https bla 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 bla. Halo dok, tautan linknya https bla 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 bla. Milkshake dokter, tautan linknya bla 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 bla. Good dokter, tautan linknya https bla 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 bla. Sehat Q bla 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 bla. MDUC, tautan linknya https bla 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 bla. Kami ingin menginformasikan bahwa COVID-19 dapat disembuhkan. Pastikan memberikan informasi kesehatan Anda pada dokter telemedicine, mendapatkan resep digital, dan melakukan penebusan paket obat di sebuah tautan link https /isoman.kemkes.go.id TEB. Tebus resep, Paket obat akan disiapkan oleh apotek Kimia Farma dan diantar langsung ke rumah Anda dengan kurir si cepat gratis. Syarat dan ketentuan: 1. Program ini hanya berlaku untuk NIK yang terdaftar di https://isoman.kemkes.go.id. Kedua, konsultasi dokter melalui layanan telemedicine ini gratis. Ketiga, paket obat yang diberikan berupa paket A untuk OTG 1 jenis, atau paket B 3 jenis untuk gejala ringan, dan nomor 4-nya adalah berbunyi obat tambahan yang diresepkan layanan telemedicine tidak diberikan dan dapat ditebus secara mandiri. Penebusan paket obat di apotek Kimia Farma dan pengiriman si cepat langsung ke rumah dan gratis. Salam Kementerian Republik Indonesia. Dan karena saya mendapatkan WA ini, saya harus sebagai warga negara yang taat harus melakukan prosedur ini. Dan ketika saya mengklik salah satu pilihan untuk konsultasi dokter, yang bisa saya klik itu yang halo dokter. Cuman saya tidak paham ini, di WA ini tidak ada kode voucher insumannya, ini tidak ada. Jadi ketika saya tidak bisa memasukkan ini, akhirnya saya harus bayar. Dan via sebuah platform harganya murah, 6.500. Dan setelah saya bisa masuk ke Aludok tadi, ada seorang dokter chat. Saya ditanya gejalanya bagaimana, saya suruh kirim hasil PCR. Nah, di sini kan sebenarnya kan saya ini kan termasuk OTG. Harusnya dapat paketnya yang paket 1. Cuman karena nilai CT-nya saya ini CT-nya ini 26, dan ini artinya tingkat terpapar virus COVID-19 ini cukup
banyak. Dan yang menakutkan jika daya tularnya ini dahsyat. Dan akhirnya dari chat dengan dokter tadi, akhirnya dokter memutuskan untuk paket yang ketiga. Di sini kan saya beri wacana, saya akan beri informasi ini tata caranya. Jadi setelah Anda ini menerima tadi WA dari Kemenkes RI, Anda langkah keduanya adalah mengklik pilihan konsultasi dokter. Setelah Anda mengklik, saya tetap tidak bisa memberikan sebuah wacana edukasi. Saya tidak tahu nih kode voucher isomannya nih yang mana, saya tidak tahu. Tapi jika ini tidak ditemukan, kita bayar sendiri hanya 6.500. Dan ketika kita sudah bayarnya pun juga tidak berujuk cash ya. Boleh kita gunakan apa yang kita punya platform, entah itu mungkin Gojek, entah itu Shopee, entah itu Dana, tapi bayarnya Pak platform. Dan setelah saya bayar, saldo saya di Gojek terpotong. Akhirnya saya masuk ke chat dengan seorang dokter. Dan setelah dokter menanyai banyak hal, kondisinya kayak bagaimana, hasilnya kayak apa, terus si dokter tadi akan memberikan resep. Resep ini dikirim ke email yang Anda daftar. Dan resep ini setelah itu Anda harus upload lagi. Jadi setelah Anda dapat resep, maka dari ini saya memberikan wacana edukasi agar supaya Anda tidak bingung seperti saya ketika pertama kali saya kena dan dapat WA ini, cukup kebingungan. Dan setelah Anda mendapatkan resep seperti ini, setelah Anda mendapatkan resep ini, nanti setelah Anda upload ini, Anda akan menerima seperti ini. Aludok ini. Aludok. Nggak kelihatan ya. Nanti saya screenshot aja ya. Saya screenshot, saya tempel, terus paket 2A multivitamin C, B, E, C 10 tablet, pemakaiannya 1x1. Obat yang kedua Favipier 200 mg, Favipiravir 200 mg, 2x8 hari pertama, hari kedua sampai hari kelima 2x3 kapsul. Kemudian diberi lagi obat paracetamol 500 mg 10 tablet. Dan ini aturan pakainya adalah diminum jika kondisi demam. Dan setelah ini kita upload ke Tebus Obat, kita akan dapat resi dan kita sudah langsung dapat men-track. Jadi ini luar biasa. Negara kita ini luar biasa memperhatikan rakyatnya. Kita bisa langsung track. Jadi kita setelah kita masuk elektronik ini, kita tebus di web ini, maaf, nanti saya akan tempel isoman.kemkes.go.id/pesan spasi obat. Dan setelah saya pesan itu,
Tidak berapa lama langsung ada track seperti ini. Nanti juga akan saya akan tempel, dan saya itu pesan karena saya pagi hari dapat WA-nya jam 12.20 baru pesanan obat saya maksudnya masuk dalam sistem, dan keesok hariannya obat itu datang dan ini seperti ini. Nanti untuk paketnya akan saya masukkan ke dalam akhir video, tapi intinya ini. Nah, itulah yang saya berikan wacana edukasi. Ketika kita ini kena dari hasil PCR itu positif, rasanya kita kok tidak perlu ya panik atau langsung ke dokter kesana kemari, karena bukan karena masalah uang, masalah value materinya bukan, tapi yang dikhawatirkan jika kita ini terlalu panik mengkonsumsi banyak obat-obatan yang itu sama sekali tidak diperlukan, itu kan bisa mempengaruhi kinerja ginjal kita. Dan kita juga rasanya inilah negara kita tercinta Indonesia ini sudah luar biasa sistemnya, memperhatikan rakyatnya, dan tidak lama esok harinya langsung datang obat tersebut. Dan yang paling dahsyat, sebelum obat itu datang, bagi yang melakukan PCR dan itu positif, itu langsung selain tadi WA Kepnes RI tadi, saya juga di WA dari puskesmas lingkungan saya. Jadi dahsyat sekali saya di WA dari puskesmas Keratonan dengan Ibu Artik, dan saya ditanyai bagaimana kondisi, dan seluruh keluarga saya yang ada di rumah juga disarankan tes antigen dan gratis. Dan saya bersyukur semuanya negatif. Dan selain diperhatikan, ditanyai, mereka menanyai obatnya udah datang belum? Oh belum datang. Itu mereka tidak segan-segan mengirim obat dari puskesmas Keratonan ini, mengirim 4 obat untuk sementara waktu. Ketika obat dari pemerintah yang dikelola oleh Apotek Kimia Farma belum datang, ini saya suruh mengkonsumsi obat ini. Jadi itulah yang akan saya sampaikan di video ini. Semoga Anda senantiasa sehat. Tapi jika mana kasusnya seperti saya, tidak menyangka-nyangka, tidak menyana-yana, wong saya itu PCR itu tidak lain tidak bukan hanya untuk syarat mondok, syarat operasi, kok malah jadinya positif. Dan positifnya nggak main-main, karena nilai CT-nya ini seharusnya kalau kita itu negatif, itu nilai CT-nya harusnya di atas 40. Tapi kalau di bawah 40 itu sudah masuk dalam kategori positif terpapar virus COVID-19. Nah, tempat saya ini walaupun OTG tapi nilai CT-nya tinggal 26, sehingga dikhawatirkan proses penularannya ini akan ganas, sehingga saya dikasih obat yang tipe 2.
Itulah yang akan saya bagikan supaya Anda tidak merasa bingung, tidak merasa panik. Amit-amit Jepang bayi, ini bahasa Jawa. Ketika Anda tes PCR, entah itu sebuah alasan apa, atau mungkin Anda memang merasakan gejala, dan ketika itu hasilnya memang positif, Anda tidak perlu panik, Anda tidak perlu bingung, tidak perlu memikirkan biaya, karena semuanya itu gratis. Dan setelah obat itu diminum, 5 hari kemudian saya PCR lagi. Dan setelah PCR, kalau sudah negatif, ya saya akan segera menindaklanjuti rencana untuk melakukan operasi. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda bisa mendapatkan sebuah wacana, sebuah edukasi, dan saya senantiasa mengharapkan Anda hidup dalam kondisi sukacita dan penuh berkat, dan jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.